Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam pidato perdana masa jabatan 2025 hingga 2030 di sidang paripurna DPRD Denpasar, Selasa 4 Maret 2025, menyampaikan akan melanjutkan dan memperkuat keberhasilan yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Ia menyatakan komitmen untuk menjadikan Denpasar sebagai kota yang semakin modern, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan budaya Bali. Dengan segala potensi yang ada, Denpasar juga dihadapkan pada tantangan besar yang harus diatasi bersama seperti pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keberlanjutan lingkungan, penguatan layanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Diakui dalam kepemimpinan yang kedua ini masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan yaitu permasalahan infrastruktur yang masih membutuhkan pengembangan dan perbaikan seperti pemeliharaan jalan layak pakai, penataan kabel dan alat penerangan jalan. Kedua, pengelolaan sampah seperti pemilahan sampah, ketersediaan TPS dan TPA, dan tantangan kemacetan yang semakin meningkat akibat pertumbuhan jumlah kendaraan dan keterbatasan sistem transportasi, menjawab tantangan tersebut. Pada periode kedua ini, fokusnya pada penataan utilitas kota dan penanganan pengelolaan sampah. Untuk itu ia telah merancang sejumlah kegiatan unggulan yang akan menjadi prioritas. Sementara ekonomi Denpasar yang sempat terkontraksi telah mampu tumbuh. Terlihat dari angka kemiskinan yang menurun menjadi 2,59% dan kemiskinan ekstrim menjadi 0,0003% pada 2023. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Denpasar akan diperkuat posisinya sebagai pusat pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu langkah strategisnya adalah memanfaatkan jaringan sister city yang akan membuka peluang untuk memperluas pasar produk UMKM serta mendorong pemerataan ekonomi. Dalam proses itu, masalah kemacetan ini memang kita akan koordinasikan dengan pemerintah Provinsi Bali. Nah, masalah sampah memang dengan adanya 77 program proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, memang salah satu Bali ini Kota Denpasar bisa penanganan sampah itu berbasis stabilitas keamanan Denpasar ini. Ya, masalah stabilitas keamanan sebenarnya kita sudah membentuk tim gabungan antara pemerintah, TNI Polri, para pecalang dan Satpol PP. Itu sudah ada posnya di Satpol PP. Memang kita sudah memetakan beberapa titik-titik rawan yang ada di Kota Denpasar seperti Taman Pancing, lapangan Subunol, lapangan Lutang. Itu memang, dan di Catur Muka itu memang menjadi patroli tim gabungan yang kita sudah lakukan. Di samping memang secara umumnya kita sekarang juga memperbanyak CCTV dan juga kita sedang proses KPPU alat penerangan jalan. Itu akan kita menambah 16 titik lampu yang ada tersebar di Kota Denpasar. CCTV-nya sekitar 40-an, 70 semuanya yang dari Sidaya. Dari totalnya jadi 74 tadi. Tambahannya sekitar 34. Pak, terkait underpass gimana Pak? Underpass terkait underpass ya, dan underpass itu kan memang menjadi program yang sudah kami usulkan dengan provinsi. Salah satu kontribusi kemacetan itu ada di Jalan Gatot Subroto. Gatot Subroto itu adalah jalan nasional. Jadinya kita mengusulkan melalui provinsi agar itu menjadi suatu prioritas untuk penanganan kemacetan. Itu adalah underpass. Di samping kita juga meminta kepada provinsi lintas angkutan barang dari Jawa menuju Lombok itu bisa melalui angkutan laut, dan juga pemberlakuannya toh kalau truk-truk besar karena itu berkaitan dengan untuk inflasi itu diberlakukan jamnya jam malam, sehingga siang itu tidak ada truk-truk lewat di Denpasar. Itu sih yang kita sudah tegas garis bawahi dalam lintas rapat dengan provinsi. Kalau Transmetro Pak, kan rencananya ada kolaborasi. Transmetro Pak, ada kolaborasi Gini. Transmetro Dewata, memang kalau kami menyampaikan apa adanya. Kami melakukan survei selama hampir 7 hari. Memang trans yang berkeliling di Kota Denpasar itu hampir tidak ada penumpang, maksimal ada 2. Dan juga feeder-feedernya itu ada di tengah jalan.
Nah, dalam kondisi kota Denpasar yang sudah sedikit macet seperti ini, dan dengan Transmetro Dewata yang berkeliling di kota Denpasar ini secara rutin, ini secara langsung sebenarnya menambah kemacetan. Memang yang kami akan dukung itu Transmetro Dewata itu adalah khusus untuk yang diurut ke untuk mahasiswa yang ada di Udayana ke Jimbaran. Itu yang menjadi skala prioritas. Artinya kami tetap ada harus memang Transmetro itu, tapi benar-benar dikaji yang mana lebih efektif gitu. Jangan sampai ada terus Transmetro berkeliling tapi nggak ada penumpang. Artinya kami mendukung tetap Transmetro itu ada di Bali. Cita Maya dan Heri melaporkan.